Bismillah, sekarang kita lanjutkan pertemuan ke-17 masih dalam bahasan kesetimbangan kimia. Kemarin kita telah membahas konstanta kesetimbangan kimia berdasarkan harga konsentrasi, disingkat sebagai Kc. Sekarang kita bahas konstanta kesetimbangan kimia yang berdasarkan tekanan, ya, disingkat sebagai Kp. P artinya pressure, artinya tekanan. Jadi berdasarkan harga tekanan, satuannya atm atau atmosfer. Konstanta kesetimbangan Kp. Nah, jika nanti reaksi kesetimbangan semua zatnya berwujud gas, jadi nanti yang dimasukkan ke dalam rumus Kp hanya yang berwujud gas, maka konstanta kesetimbangannya dapat dihitung berdasarkan tekanan zat sebagai berikut. Sebenarnya intinya mah sama kayak Kc, cuma kalau Kp yang dimasukin tekanan produk, pangkatin koefisien, dibagi tekanan reaktan, dipangkatkan koefisien, ya. Kalau kemarin kan Kc konsentrasi produk, dipangkatkan koefisien, dibagi konsentrasi reaktan, dipangkatkan koefisien, ya. Kan sebenarnya intinya mah sama, cuma bedanya kalau tekanan ya tekanan yang dimasukin, kalau Kc konsentrasi ya konsentrasinya yang dimasukin, ya. P di sini artinya tekanan zat, ya. P di sini tekanan masing-masing zat atau disebut sebagai tekanan parsial, ya. Sini P ini tekanan, nanti dia tekanan zat. Nah, tekanan masing-masing zat itu disebut tekanan parsial, ya. Jadi tekanan parsial itu tekanan masing-masing zat. Nah, zat yang mempunyai tekanan hanya zat yang berwujud gas, ya. Nanti tekanan masing-masing zat, produknya tekanan berapa, reaktannya tekanannya berapa, dicari dengan rumus ini, ya. Jadi Px ini tekanan suatu zat sama dengan mol zat, N itu jangan lupa ini simbol dari mol, ya. Mol zat dibagi mol total kali tekanan total. Jadi nanti ada tekanan total, ada tekanan zat. Tekanan total berarti semua tekanan zat dijumlahin yang wujudnya gas. Sedangkan kalau tekanan parsial, tekanan masing-masing zatnya, ya. Nah, kita masuk ke contoh soal, ya. Tuliskan rumus Kp untuk reaksi berikut. Reaksi yang A, kita lihat dulu mana yang wujudnya gas, karena yang dimasukin ke dalam rumus Kp hanya yang berwujud gas. Ini gas masuk, ini gas masuk, ini gas masuk, ya. Berarti rumus Kp nya adalah tekanan produk. Produknya ada dua, ada SO2 sama O2. Nah, udah masukin, berarti tekanan SO2 pangkat koefisiennya 2 dikali, kalau di sini tambah masuk ke rumus Kc jadi kali, ya, kali tekanannya si O2 pangkat koefisiennya 1. Ini reaksi udah setara, ya, dibagi tekanannya reaktannya SO3, koefisiennya jadi pangkat 2, ya. Yang B di sini solid nggak masuk, Fe ini gas masuk, solid nggak masuk, gas masuk, ya. Berarti Kp nya rumusnya tekanan produknya di sini H2 pangkat koefisiennya 4 dibagi reaktannya cuma si tekanan H2O pangkat koefisiennya 4, ya. Ini yang B. Kalau yang C kita lihat ini udah setara semua reaksi, ini semuanya gas, berarti semua masuk ke rumus Kp. Produknya cuma satu, yaitu tekanan NH3 pangkat koefisiennya 2 dibagi tekanannya N2 koefisiennya 1 dikali, ya, tekanannya H2 koefisiennya jadi pangkat 3. Ini yang C. Sekarang yang D kita lihat,
Ini reaksinya udah setara ya. Kalau udah ada koefisien biasanya reaksi udah setara. Ini solid ya, berarti ini nggak masuk. Ini solid juga berarti nggak masuk. Ini gas masuk, gas masuk. Berarti Kp nya cuma ada di produk ya. Berarti tekanan produk apa nih? Si CO, pangkat koefisiennya 3 dikali, ingat ya, tambah jadi kali tekanannya si CO2, pangkat koefisiennya 3. Ada nggak reaktannya? Nggak ada, berarti nggak usah ditulis, sudah cukup kayak gini. Sebenarnya per gitu ya, per reaktan, karena reaktannya nggak ada yang gas, itu udah cukup per 1, atau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Terus terakhir yang E, kita lihat yang gas yang mana. Ini bukan gas, nggak masuk. Ini Fe bukan gas, nggak masuk. Berarti yang gas yang produknya doang ya. Berarti Kp nya adalah tekanannya H2O pangkat 1 kali tekanannya CO2 pangkat 2. Sudah cukup, nggak usah per 1 juga, nggak usah, nggak apa-apa. Ini kita menuliskan rumus Kp ya, mirip kayak rumus Kc kemarin, cuma bedanya ini gas doang. Kalau kemarin Kc yang dimasukin dalam rumus Kc yang wujudnya gas dan wujudnya aquos ya. Kalau Kp hanya yang wujudnya gas doang. Kalau Kc gas dan aqueous, kalau Kp gas doang ya. Terus contoh soal berikutnya, dalam wadah tertutup volumenya 10 liter terjadi reaksi berikut nih. 2SO2 gas plus O2 gas kesetimbangan menjadi 2SO3 gas, 2SO3 gas, bentar, 2SO3 gas. Dalam keadaan setimbang, nih udah dalam keadaan setimbang ya, terdapat 0,6 mol gas SO2, 0,4 mol gas O2, 0,6 mol gas SO3 ya. Jika tekanan ruang, berarti ini tekanan dalam ruang itu kan ada 3 gas, berarti ini maksudnya tekanan total ya. Sekian atm, tentukan nilai Kp. Kita lihat dulu nih reaksinya udah setara belum. Kalau udah, kita tuliskan rumus Kp nya dulu nih. Kp sama dengan tekanan, ini gas masuk, gas masuk, gas masuk ya. Tekanan SO3 pangkat koefisiennya 2 dibagi tekanan SO2 pangkat koefisiennya 2 kali tekanan O2 pangkat koefisiennya 1. Ini rumus Kp nya. Sekarang tekanan masing-masing gas ini udah ada belum? Kan belum ada. Kita cari dulu ya. Dia bilang SO2 itu berapa mol tadi? Gas SO2 0,4 mol. SO2 terus O2 nya 0,4 mol juga. Maaf, SO2 ini 0,6 mol ya, 0,6 mol. Terus 0,6 mol SO3, 0,6 mol SO3. Ini kan baru mol, sedangkan ini tekanan. Nah, kita ubah jadi tekanan gimana? Masukin ke rumus tadi yang tekanan parsial zat. Berarti nyari tekanan SO3 sama dengan mol SO3 dibagi mol total kali tekanan total ya. Mol SO3 berapa di sini? 0,6. Mol total kamu tambahin semua nih, totalin berapa? 0,6 kali 2 1,2 tambah 0,4 1,6 mol totalnya. 1,6 kali tekanan total di sini 3,2 atm ya. Ini coret 1, ini coret 2, berarti tekanan SO3 1,2 atm. Sama tekanan SO2, ini tadi tekanan SO3 ya. SO2 molnya berapa nih? Sama ya, 0,6. Tekanan total sama 1,6. Maaf, mol total ini ya. Ini mol total, tekanan totalnya sama 3,2 atm.
dicoret 1, dicoret 2 ya, kali 2 sama hasilnya 1,2 atm. Nah, tekanannya O2, molnya O2 berapa di sini? 0,4 per mol total 1,6, tekanan total 3,2 atm. Satu ini 2, 0,8 atm. Baru masukin ke rumus KP ini. Masukin tekanan SO3 ini ya. 1,2 pangkat 2 per SO2 ini 1,2 pangkat 2 kali O2 ini 0,8 pangkat 1, kan bisa dicoret ya. Jadi hasilnya 1 per 0,8. 0,8 kan 8 per 10. 8 per 10 kan sama dengan 1 per 8 per 10 gini ya, ditulis 8 per 10, kalau dibagi jadi 10 per 8 KP nya ya, 10 per 8. Nah, ini KP nya sampai di sini juga nggak apa-apa. Terus sekitar 1, berapa nih, 2,5 ya, 1,25. Kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal ketiga, sebanyak 2 mol zat gas amonia NH3 terurai menurut reaksi berikut ya. Pada saat kesetimbangan tersisa berapa? 1 mol amonia dan tekanan total pada saat ini 0,8 atm. Ditanya harga KP. Kalau ada sisa berarti kita pakai MRS. Mula-mula reaksi sisa, tulis dulu reaksinya, N2 gas plus 3H2 gas. Ini udah setara ya, kita pakai MRS karena ada sisa ini saat setimbang ya. Mula-mula NH3 berapa mol? 2 mol amonia NH3 ya, 2 mol. Mula-mula belum ada produk. Setelah bereaksi kesetimbangan tersisa 1 mol, berarti tulis di S ini. Di S ini si NH3 nya sisa 1 mol. Kalau mula-mula 2 sisanya 1, berarti yang bereaksi berapa? Yang bereaksi berarti 2 kurang 1, berarti berapa? 1 mol. Nah, dia jadi patokan nih, koefisiennya 2, ada 1 mol. Ini koefisiennya 1, ada berapa mol? Beli 2 harganya 1, kalau beli 1 berarti 0,5 mol. Kalau beli 3 berarti 1,5 mol ya. Ini saat reaksi sama setimbangnya mah sama kalau produk, karena mula-mula kan belum ada, jadi ini tinggal tulis saja sama. Ini baru MRS nya. Sekarang kita nyari tekanan total masing-masing. Ini tambahin dulu nih, mol totalnya berapa? 3 mol ya, 3 mol nih totalnya ya. Jadi tekanannya NH3, molnya NH3 per mol total kali tekanan total ya. Mol NH3 1, mol totalnya 3, tekanan total tadi ini 0,8 atm ya. Berapa nih? Di 0,8 per 3 gitu aja ya. per 3 ini aja. Terus tekanannya si HN2, ini molnya 0,5, mol totalnya 3 kali tekanan total 0,8. 0,8 kali 0,5 berapa? 40 ya, berarti 4 per 3.
0,4 ya, 0,4 per 3. Terus tekanannya H2, mol H2 nya ini 1,5 per mol totalnya 3, tekanan totalnya 0,8. 1,5 kali 0,8 berapa? 12 ya. Jadi 1,2 per 3. Nah, ini baru tekanan parsial masing-masingnya. Kita masukin ke rumus KP-nya. KP-nya ya, karena ini semuanya gas, masuk semua ke rumus KP. Tekanan N2 pangkat 1 kali tekanan H2 pangkat 3 per tekanan NH3 pangkat 2. Nah, tekanan N2 nya berapa nih? N2 nya ini ya, 0,4 per 3 pangkat 1 kali H2 nya ini 1,2 per 3 pangkat 3 per NH3 nya ini 0,8 per 3 pangkat 2. Ini 0,4 per 3 kali segini aja ya, 1,2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 per 0,8 kuadrat itu 8 kali 8 64 ya, berarti 0,64 per 3 kuadrat ini ya. Saya kaliin gini, 0,4 kali 1,2 pangkat 3 per, ini jadi 3 pangkat 4 ya, 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 3 jadi 3 pangkat 4. Ini bagi, kalau dibalik jadi kali ya, kali 3 pangkat 2 per 0,64. Ini coret, ini sisa 2 ya. Sejabarin aja biar bisa dicoret. 0,4 kali 1,2 kali 1,2 kali 1,2 pangkat 2 ya, per 0,64 bagi 0,41. 0,64 bagi 4 berapa? 0,64 bagi 0,4 1,6 ya, 1,6. Nah, kita sederhanain lagi. Nih, bagi 0,43 bagi 0,44. Sederhanain lagi. Bagi 0,4 3 bagi 0,4 10. Tuh ya. Ya, berarti sisanya dulu sebentar. Sisa 3 kali 3 9. 1,2 kuadrat 12 kuadrat kan 144. Kalau 1,2 kuadrat berarti 1,44 per 10 ya. Nah, berarti tinggal 1,44 kali 9 12,96 per 10 ya, atau 1,296. Ini KP-nya. Nah, yang penting caranya mah paham ya, kalau hitungannya tinggal ketelitian kalian menghitung aja. Kita lanjut ke soal nomor 4. Harga KP untuk reaksi ini diketahui udah ada harga KP-nya nih, adalah sekian, 0,25. Jika tekanan parsial A, berarti P-nya si A itu 4 atm. Yang ditanya tekanan parsial si B berapa? Yang ditanya tekanan parsial si B-nya berapa? Tuh ya. Nah, kita tulis dulu nih. A gas menjadi 2B gas, diketahui KP-nya 0,25. Nah, tekanan si A-nya kita
tekanan A nya udah diketahui 4 atm. Yang ditanya tekanannya si B berapa tuh ya. Kita tulis dulu persamaan Kp dari reaksi ini. Persamaan Kp nya itu berarti tekanan B pangkat 2 per tekanan A pangkat 1 ya. Nah, masukin tekanannya kan belum ada, kita cari dulu tekanan masing-masing. Tekanan A berarti mol A per mol total kali tekanan total gitu ya. Oh nggak usah pakai ini ya, karena ini tekanan A nya udah diketahui. Kita tinggal masukin ke rumus Kp aja. Ke rumus Kp, di Kp nya juga udah diketahui ya. Kp nya masukin di sini 0,25 sama dengan tekanan B mau kita cari, tekanan A udah diketahui 4 ya. Di 0,25 kan 25 per 100 ya, sama dengan tekanan B kuadrat per 4. Ini bagi 251 bagi 25 4 ya. Kita kali silang, nanti 4 sama dengan 4 kali tekanan B kuadrat. Jadi tekanan si B kuadrat sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Berarti tekanan B ini kan masih kuadrat, tekanan B berarti di akar 1 tetap 1 atm. Itu ya, langsung masuk ke rumusnya aja karena Kp nya udah diketahui, tekanan A udah diketahui. Terus contoh soal yang kelima, dalam ruang 10 liter terdapat reaksi kesetimbangan ini. Terus diketahui nih sebanyak 1 mol SO3 mengurai 50%. Berarti dia mula-mula 1 mol terus terurai 50%. Diketahui tekanan total ruangan 5 atm. Ditanya Kp nya. Nah, karena ada yang terurai, ada yang mula-mula, berarti kita pakai MRS. 2SO3 gas menjadi terurai ya, menjadi SO2 gas plus O2 gas. Mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Mula-mula SO3 nya 1 mol. Mula-mula belum ada produk, terus terurai 50%. Kalau mula-mula 1 mol yang terurai 50% berapa? Jadi 50 per 100 kali 1 mol berapa? 0,5 mol ya. 1 ini 2. Yang terurai 0,5, mula-mula 1. Berarti sisanya berapa? Sisanya berarti 1 kurang 0,5 berapa? 0,5 mol. Nah, ini jadi patokan nih yang diketahui ini. Koefisiennya 2, ada 0,5 mol. Ini koefisiennya 2 juga, berarti 0,5 mol juga. Kalau koefisiennya 1, arti setengahnya kan, berarti 0,25 mol. Nah, ini tetap produk reaksi sama sisanya sama angkanya, karena mula-mula kan dia nggak ada. Nah, udah ada molnya, masukin ke tekanan parsial masing-masing dulu. Tekanan parsialnya SO3 berarti molnya SO3 per mol total, tambahin totalnya berapa nih? 1,25 ya, 1,25 mol nih totalnya, per 1,25 kali tekanan total 5 atm berapa? Ini 1, ini bagi 0,5 2,5 ya. Ini 1, ini 2, berarti 2 atm. Tekanannya SO2 sama 0,5 per 1,25 kali 5 atm sama ya, 2 atm. Sekarang tekanannya si O2, molnya 0,25, tekanan total 1,25 kali 5 atm berapa? 1
kalau 125 bagi 25 kan 5, ini 0,25 bagi 5 berarti 0,5 ya. Ya, bukan 0,5, berarti ini 1, ini coret bisa 1 ya, berarti tekanan A2 1 atm, betul kan ya. Ya, kita masukin ke rumus Kp nya, karena ini semuanya gas berarti Kp nya sama. Kita masukin semua, tekanannya SO2 pangkat koefisiennya 2 kali tekanannya O2 koefisiennya 1 per tekanan SO3 koefisiennya 2 ya. Masukin tekanan SO3 berapa tadi nih, 2 atm pangkat 2 kali tekanan O2 1 pangkat 1 per tekanan apa nih, maaf, ini nih SO3 sama SO2 sama-sama 2 ya, berarti 2 pangkat 2. Ini coret, berarti Kp nya 1 aja ya Kp. Di sini satuannya bukan atm, dah 1 aja cukup, nggak usah pakai satuan. Kp nya 1 sini ya. Semoga bisa dipahami. Jadi langkah-langkahnya kalau dia MRS, ciri-cirinya ada kata-kata terurai atau sisa atau mula-mula sekian yang bereaksi sekian, terus ada kata-kata sisa, itu berarti kamu harus pakai MRS. Setelah di MRS-in, kamu cari dulu tekanan masing-masing zat atau tekanan parsial. Setelah udah cari tekanan parsial, baru masukin ke rumus Kp nya, seperti itu ya. Semoga mudah dipahami. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Pekan depan masih dalam bab kesetimbangan kimia.